Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Kamis tanggal 9 September tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, amin. Karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang kita ambil dari pembacaan Alkitab 31 hari bersama kitab 1 Samuel. Hari ini kita telah berada di hari yang ke-9, maka kita akan membaca kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-27. Doa saya kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari, satu pasal ini akan membuat saudara semakin memahami Allah dengan benar. Amin. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-26. Mereka bangun pagi-pagi dan ketika fajar menyingsing, semua memanggil Saul yang ada di atas sotoh itu, katanya, "Bangunlah, aku akan mengantarkan engkau." Lalu Saul bangun dan pergi keduanya, pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Judul perenungan kita hari ini, memahami kedaulatan Allah. Firman Tuhan menjelaskan tentang asal-usul Saul sebagai orang yang berasal dari kaum berada, memiliki ketampanan dan sosok fisik yang sangat mengagumkan. Secara fisik, sungguh ini satu gambaran yang menjanjikan dari diri seorang calon raja. Tapi tahukah saudara bahwa Alkitab tidak berbicara sedikit pun tentang kerohanian Saul. Alkitab bungkam tentang keadaan Saul yang sesungguhnya secara rohani. Apakah dia bergaul dengan Allah dalam kesehariannya atau tidak? Penjelasan Alkitab ini seolah ingin menekankan kesamaan antara sosok Saul yang tidak rohani dengan sosok bangsa Israel yang menolak seorang pemimpin rohani. Meskipun Saul dilukiskan sebagai orang yang istimewa dari sudut pandang manusia, tetapi kerohanian Saul dan bangsa Israel ada pada titik yang rendah. Biarpun permintaan akan seorang raja merupakan tanda penolakan terhadap Allah, namun Allah tetap memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur segala sesuatu yang harus terjadi di dalam sejarah kehidupan orang Israel. Allah memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada seorang pun yang dapat mengatur Allah, melainkan justru Dialah yang mengatur jalan hidup manusia. Melalui peristiwa yang sederhana kehilangan keledai, Saul dipimpin Allah untuk bertemu dengan Samuel, dan dengan demikian bertemu dengan jalan hidupnya yang baru sebagai Raja Israel. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saudara dimanapun berada. Melalui kisah ini, sungguh Alkitab mengingatkan kita tentang siapakah perancang kehidupan manusia yang sesungguhnya. Jika dalam bagian yang sebelumnya kita melihat bagaimana Israel mengambil jalannya sendiri melalui permintaan akan seorang raja, maka dalam bagian ini kita akan melihat bahwa Allah lah yang menetapkan Saul untuk menjadi raja, bukan bangsa Israel. Manusia seringkali berpikir bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri, sehingga dengan demikian mereka merasa bebas untuk melakukan dan memutuskan segala sesuatu di dalam hidup ini. Dan dalam kesombongannya, manusia berpikir bahwa dirinya cukup berkuasa untuk menolak Allah. Namun, Alkitab mengajarkan kita hari ini bahwa kedaulatan Allah mengalahkan segala kuasa yang ada di bumi ini. Amin. Namun berbicara tentang kedaulatan Allah bukan berarti kita tidak boleh merancangkan sesuatu atas hidup kita. Tapi saat kita merancangkan sesuatu atas hidup kita, firman Tuhan katakan, kita harus mendasarkan semuanya atas kehendak Tuhan. Dalam memutuskan sebuah perencanaan, saudara harus menyadari betul bahwa tidak ada rencana yang paling mulia, yang paling pas dan cocok atas hidup kita, kecuali rencana Allah. Dan jika rencana kita itu sepertinya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan atas hidup kita, jangan pernah berpikir salah tentangnya. Karena kedaulatannya adalah pasti membawa keberuntungan buat saudara. Karena kedaulatannya adalah pasti membawa sesuatu yang berkenan. Karena kedaulatannya pastilah membawa sesuatu yang membuat Anda hidup dalam keberkatannya. Karena itu, putuskanlah selalu untuk percaya pada kedaulatan Allah. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah itu berdaulat atas seluruh hidup kita. Serahkanlah seluruh hidupmu kepada rencana dan kedaulatan Allah, dan percaya kedaulatan Allah membawa sebuah anugerah yang besar dalam hidup kita. Amin.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan dan anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada yang saat ini sedang sakit, terimalah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara yang memiliki beban berat, pergumulan yang sangat khusus, serahkan semuanya kepada Allah dan yakin dengan firman yang berkata bahwa Dia akan memberikan kelegaan kepada setiap orang yang berserah kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.